Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, today we are going to learn about expressing certainty and uncertainty. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi expressing certainty dan uncertainty. But, before we learn about this materi, saya ingin bertanya, apakah kamu pernah memiliki pengalaman di mana kamu ditanyai dan kamu itu memiliki jawaban yang pasti? Kamu yakin dengan jawabanmu, dan di lain sisi, kamu tidak yakin dengan jawabanmu. Pernah. So, this materi membahas tentang itu semua. Jadi, expressing certainty, definisi dari expressing certainty adalah is used when someone feels sure, believes, and there is no doubt about what he is saying. Jadi, penggunaan dari expressing certainty ini biasa digunakan ketika seseorang merasa yakin, percaya, atau tidak ada keraguan pada apa yang dia sampaikan. Nah, while sedangkan expressing uncertainty is the opposite. Nah, sedangkan expressing uncertainty ini adalah kebalikannya dari expressing certainty, where this expression is used to indicate something that is not too sure or certain. Jadi, ekspresi ini biasa digunakan untuk mengindikasi sesuatu yang mana kamu ragu atau tidak yakin pada jawabanmu. Nah, kemudian kalimat apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengekspresikan certain dan uncertainty ini? Nah, we are going to the next slide. Nah, these are the examples of expressing of certainty. Jadi, ini semua adalah contoh dari expressing of certainty, yang mana ekspresi ini biasa digunakan untuk mengungkapkan bahwa kita tuh yakin pada jawaban kita. Nah, so I will read it first and then you can repeat after me. Jadi kamu mengulangi setelah saya bicarakan, setelah saya sampaikan. Okay? Nah, for the first example is yes, I am certain. Yes, I am certain. The second is I'm 100% certain. I am 100% certain. Yes, good. The third is I'm absolutely sure. I'm absolutely sure. Absolutely. Absolutely sure. Yes, good. Nah, the others is the same of expressing of certainty. You can read it after the material. Okay? So the next is the examples of expressing uncertainty. Nah, ekspresi ini biasa digunakan untuk mengungkapkan bahwa jawaban kita itu kita masih ragu pada jawaban kita. Nah, kalimatnya seperti apa? The first is I'm not sure about it. Repeat it. I'm not sure about it. Nah, the second is I doubt it. I doubt it. Good. And the third is I'm not really sure about. I'm not really sure about. Nah, and bla 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 titik-titik di sini bisa kalian lanjutkan dengan kata yang ditanyakan oleh si penanya. Nah, kemudian language features. Language features ini adalah penggunaan bahasa atau tenses yang biasa digunakan dalam expressing certainty and uncertainty. Nah, in expressing certainty and uncertainty, the tense used is simple present. Jadi, pada pengungkapan expressing certainty and uncertainty, language features yang digunakan adalah simple present. Why? Because the expression is used directly in conversation. Karena ekspresi ini biasa digunakan dalam conversation atau percakapan secara langsung yang terjadi pada saat itu, which shows that the time is present, yang mana hal itu menunjukkan bahwa waktu yang digunakan adalah present atau saat ini. So, we have to use simple present in it use. Nah, ketika kita akan mengungkapkan sesuatu yang terjadi pada saat ini, maka kita menggunakan simple present. Kemudian, kalau kita akan menggunakan ekspresi, kalau kita akan mengungkapkan sesuatu yang akan terjadi, kita menggunakan tenses simple future. Nah, kalau untuk masa lampau maka kita menggunakan
Past tense. Simple past. Okay. So you have learned about the 16 of tenses, right? Yeah. Okay. Yeah. So the next is the example of expressing certainty and uncertainty. Nah, di sini adalah contoh percakapan dari expressing certainty dan uncertainty. Nah, the first is expressing certainty. You can repeat after me, ya. The first is Clara. Will Diana come here on time? Will Diana come here on time? Tiara. Yes, I'm sure. Yes, I'm sure. Clara. How do you sure? How do you sure? Tiara. She is never late before. She's never late before. Nah, setelah kita membaca contoh dari percakapan ini, kata yang digarisbawahi yang memiliki underline itu adalah expressing Certain. certainty. Okay, so the next example is expressing uncertainty. Neil, it seems John is a good boy. It seems John is a good boy. Diego, I doubt it. I doubt it. Neil, why? Why? Diego, he hit me yesterday. He hit me yesterday. Nah, sama seperti contoh yang di atas, kata yang digarisbawahi merupakan contoh dari expressing Uncertain. uncertainty. Nah, in the next line, for the last line is videos example. Nah, kalian bisa melihatnya nanti di YouTube ya. Saya akan menyebar linknya nanti di grup kita. The next is our assessment ya. Tugasnya di sini adalah language features analysis. Jadi di sini kita akan menganalisis kebahasaan dari contoh yang telah kita sebutkan barusan. Seperti adjective. Nah, pada contoh yang sudah kita baca barusan, mana yang termasuk adjective? Good. Good. Nah, good adalah kata Sifat. sifat adjective. And then adverb. Which is the adverb? On time. On time, yes. Before. Okay. And yesterday. So, adverb itu apa sih? Keterangan. Adalah kata keterangan. Good. And then the next is noun. Dari contoh yang telah kita baca barusan, mana yang termasuk noun? Noun. Di sini adalah Kata benda. Nah, kata benda di sini noun itu ada dua ya. Noun itu bisa jadi noun kata benda atau pronoun kata ganti. So this is for the in this example, mana yang termasuk noun? I, Then Diana, sure, and then and boy. Good. Nah, for the next is verb. Jadi verb itu apa? Kata kerja. Verb adalah kata kerja. Jadi pada contoh ini mana yang termasuk kata kerja? Come And then and seen, hit, sure. So kata kerja itu ada 3 yang dianalisis pada pembahasan kita saat ini. Kata kerja yang dianalisis itu ada 3, yakni action, regular, dan irregular. Nah, jadi action verb ini adalah kata kerja yang mana dalam kata kerja tersebut kita harus menggunakan semua anggota tubuh kita. Jadi kata kerja yang menggunakan anggota tubuh. Jadi pada 3 contoh yang telah disebutkan barusan, mana saja kata kerja yang menggunakan organ tubuh, yang menggunakan gerakan, yang ada gerakan? No. Seen adalah terlihat. Tidak memerlukan action. Jadi come and hit. Contohnya mana? Oke, jadi come and hit. Kenapa? Karena come di sana kita harus datang dan berjalan. Nah, hit kita memukul itu juga ada actionnya. So, kemudian the next is regular and irregular. Seen, hit, dan come itu merupakan regular atau irregular? Regular. Yang mana yang regular? Come.
No, come is irregular. Yang dimaksud irregular adalah yang mana kata kerja bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiganya itu berbeda. Itu irregular. Sedangkan regular adalah kata kerja yang bentuk kedua dan bentuk ketiganya itu sama. Oke. Jadi come ini merupakan kata kerja irregular atau irregular? Irregular. Kenapa? Karena verb 1 and verb 2 berbeda. Verb 2 and verb 3 yang berbeda. Oh, ya. Oke. Jadi verb pertamanya adalah come, keduanya adalah came, ketiganya adalah come. Jadi come. Oke, the next is sing. Sing ini regular atau irregular? Regular. Oh, regular. Why? Karena the second and the third is sama. Jadi sin. Nah, the last is hit. Hit di sini irregular atau regular? Irregular. Why? Karena berbeda. Nah, okay, the next is our last assignment, di mana I will ask you to make group of 2 or 3 people. Jadi kita akan membuat sebuah grup yang mana berisi 2 atau 3 orang anak. Nah, tugasnya adalah kalian harus membuat percakapan regarding to expressing certainty and uncertainty. Setelah kalian membuatnya, nanti presentasikan di depan kelas. Okay? So in this materi, I will emphasize the speaking aspect. Jadi saya akan menekan pada speaking skill. Therefore, during the demonstration, I will judge in terms of pronunciation, intonation, and fluency. Yang mana pada demonstrasi kalian di depan kelas tersebut, saya akan menilai pada 3 aspek, yakni pronunciation, intonation, dan fluency. So, I think that's all enough for our materi today. And thank you for your attention. And I'm so sorry if there are many mistakes during I explain to you. So that's I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.